kalau kita berbicara secara keseluruhan ya, jadi isu di Timur Tengah ini kita bisa pakai kacamata apa yang disebut oleh Louis Facet ya dalam International Relations in Middle East sebagai apa yang disebut sebagai kompleks realism ya. Jadi berangkatnya adalah dari premis realisme itu sendiri ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana apa itu realisme, apa itu pemikiran realisme, apa itu paradigma realisme. Mungkin kita sudah tahu semua ya, apa itu ofensif realisme, apa itu defensif realisme, apa itu neorealisme, apa itu klasik realisme. Jadi kita sekarang masuk ke istilah baru namanya kompleks realisme ya. Jadi saya ingin membuat sebuah batasan, membuat sebuah pemahaman terkait dengan realisme kompleks atau kompleks realisme. Dan ini terjadi di Timur Tengah ya. Kalau kita berbicara tesis Timur Tengah, kita bisa memotretnya dengan pendekatan dengan pemikiran dengan paradigma yang namanya kompleks realisme. Jadi kalau kita bicara kompleks realisme adalah merujuk pada satu fakta, pada satu realita bahwa Timur Tengah adalah sebuah kawasan yang selalu kalau kita berbicara isu Timur Tengah, kita tidak bisa memisahkan Timur Tengah dari apa yang disebut sebagai security affairs, dari yang namanya peristiwa-peristiwa terkait dengan keamanan. Jadi kalau kita masuk ke dalam kompleks realisme bahwa yang disebut sebagai security threat, ancaman terhadap keamanan di Timur Tengah, itu tidak hanya terkait dengan yang namanya dalam interaksi atau pola interaksi antar negara. Jadi ancamannya tidak melulu ancaman antar negara, tapi juga adanya ancaman domestik, adanya ancaman internal, adanya ancaman yang ada di dalam negeri. Jadi makanya begitu kompleksnya Timur Tengah sampai akhirnya para scholar menyebutnya sebagai kompleks realisme. Jadi kalau kita lihat pusaran atau putaran konflik di Timur Tengah, ini melibatkan tidak hanya rivalitas atau kompetisi antar negara terkait dengan kepentingan nasional masing-masing terhadap kepentingan untuk bagaimana mereka keluar atau muncul sebagai kekuatan yang paling besar di kawasan tersebut, tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana legitimasi dari para pemimpin di Timur Tengah itu. Dan ini terkait dengan yang namanya politik domestik tentu saja. Makanya ancaman yang terjadi terhadap kebanyakan negara-negara Timur Tengah, terutama negara-negara Arab, adalah terkait dengan ancaman baik itu yang bersifat domestik maupun yang bersifat eksternal. Makanya ini yang disebut sebagai kompleks realisme. Dan kalau kita perhatikan memang level analisanya, tingkat analisanya akan masuk pada dua hal ya. Yang satu terkait dengan yang namanya lingkungan global ya. Lingkungan global terkait dengan kompleks realisme seperti apa? Di sini terkait dengan bagaimana negara-negara Timur Tengah memiliki satu kaitan, memiliki linkage, memiliki hubungan dengan yang namanya negara-negara yang ada di luar kawasan Timur Tengah, terutama negara-negara besar. Bagaimana negara-negara Timur Tengah memiliki satu hubungan yang sifatnya patrimonial ya dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, kemudian Rusia, dan ingat konflik Suriah yang sekarang terjadi melibatkan aktor-aktor yang ada di luar Timur Tengah. Siapa itu? Ada Rusia di sana, bahkan ada NATO di sana, ada Amerika Serikat di sana. Ini menunjukkan bahwa begitu kompleksnya yang namanya gangguan keamanan terhadap negara-negara Timur Tengah, terutama terkait dengan bagaimana hubungan mereka dengan yang namanya aktor negara-negara besar yang ada di luar Timur Tengah yang memang memiliki kepentingan strategis terhadap kawasan Timur Tengah. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai lingkungan regional, artinya di kawasan itu sendiri, di mana negara-negara Timur Tengah juga memiliki satu persoalan-persoalan terkait dengan hubungan antara mereka sendiri ya. Misalnya sebagai contoh kita contohkan adalah dari mulai yang kecil, konflik antara Aljazair dan Maroko terkait dengan Sahara misalnya. Kemudian kita pernah melihat 8 tahun perang berdarah-darah antara Iran dan Irak ya. Kemudian juga yang terjadi tidak lama sebelumnya yaitu konflik hubungan yang memanas antara Arab Saudi dan Qatar ya. Kemudian juga tentu saja antara Israel dengan negara-negara Arab, dan sekarang Suriah juga yang juga melibatkan kepentingan-kepentingan di negara di sekitarnya. Jadi begitu kompleksnya yang namanya isu keamanan di Timur Tengah, sehingga akhirnya baik global, lingkungan global maupun lingkungan regional ini menjadi bagian yang penting dari yang disebut sebagai kompleks realisme tadi. Nah, 3 hal ya yang menjadi instrumen penting terkait dengan persoalan-persoalan terkait dengan isu rivalitas ataupun kompetisi ataupun persaingan antara negara-negara Timur Tengah ada beberapa. Pertama terkait dengan bagaimana yang namanya model dari yang namanya kebijakan luar negeri negara-negara di Timur Tengah. Yang kedua terkait proses penyusunan dari
kebijakan luar negeri tersebut. Yang ketiga terkait dengan faktor dari karakteristik pemimpin atau idiosinkratik ya Pak. Faktor idiosinkratik ini penting sekali juga, karena bagaimanapun juga faktor pemimpin ini juga yang akan menentukan yang namanya kebijakan luar negeri. Perspektif mereka, persepsi mereka juga sangat determinan, sangat menentukan terhadap pola atau gaya pendekatan dari kebijakan luar negeri yang mereka selenggarakan atau mereka lakukan. Ini penting. Jadi 3 hal itu tolong dicatat ya. Jadi dan juga yang tidak kalah pentingnya, ada beberapa hal yang memang menjadi bagian dari pusaran konflik di Timur Tengah. Yang pertama tentu saja terkait dengan kepentingan nasional mereka. Jadi negara-negara Timur Tengah ini memang memiliki satu rivalitas karena mereka memang memiliki satu kepentingan nasional yang satu sama lain akhirnya masuk di dalam sebuah pusaran konflik. Yang kedua terkait dengan ambisi regional ya, ambisi untuk menjadi yang paling berpengaruh, yang paling besar ya di kawasan tersebut ya. Yang ketiga adalah terkait dengan yang namanya karakteristik pemimpin. Sekali lagi karakteristik pemimpin juga sangat menentukan di dalam yang namanya pola hubungan di antara negara-negara Timur Tengah. Kemudian yang lain-lain juga terjadi adalah terkait dengan masalah kedaulatan, kemudian masalah integritas teritorial, dan juga terkait dengan krisis ekonomi. Kalau kita lihat ya, dari setiap fase yang terjadi di Timur Tengah masing-masing memiliki satu karakteristik dan perbedaan terkait 6 hal tadi. Apa aja tadi? Terkait dengan apa? Terkait dengan yang namanya kepentingan nasional, yang kedua terkait dengan yang namanya ambisi regional, regional leadership, yang ketiga faktor idiosinkratik atau faktor kepemimpinan, yang keempat adalah faktor ekonomi, yang kelima adalah faktor sovereignty atau kedaulatan, dan keenam adalah faktor yang namanya territorial integrity. Jadi 6 hal itu tolong perhatikan di samping 3 hal yang tadi. Plus yang juga tidak kalah pentingnya ya, yang terjadi di Timur Tengah adalah bagaimana negara-negara Timur Tengah ini memiliki satu persoalan-persoalan yang memang spektrumnya memang sangat luar biasa ya. Misalnya katakanlah satu hal aja, Iran ya. Kalau kita perhatikan satu hal, Iran aja, Iran harus memiliki persoalan di dalam negeri, terutama terhadap mereka yang berseberangan dengan yang namanya mayoritas populasi, yaitu kelompok Sunni ya. Ada kelompok juga minoritas Arab di Khuzestan yang juga melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Iran. Kemudian juga ada persoalan-persoalan terkait juga dengan kelompok minoritas yang ada di utara, termasuk dengan suku Kurdi juga ya, seperti juga yang terjadi di Irak, kemudian di Turki dan di Suriah. Iran memiliki persoalan dengan negara-negara sekitarnya, itu misalnya dengan negara-negara yang memiliki mazhab Sunni. Katakanlah di timur mereka punya masalah dengan Pakistan, kemudian mereka juga punya permasalahan dengan Saudi Arabia dan sebagainya. Jadi ini merupakan bentuk salah satu kompleksitas ya, pusaran kompleksitas konflik yang ada di Timur Tengah sedemikian rupa. Jadi makanya tidak heran kalau pemikiran atau pendekatan yang kita pakai untuk meneropong, untuk melihat, menganalisa yang namanya Timur Tengah adalah dengan menggunakan kompleks realisme. Bahkan ketika kita bicara liberalisme yang ada di dalam tubuh, ada di dalam Liga Arab misalnya, atau di dalam Al-Khaliji atau Dewan Kerjasama Teluk atau GCC, Gulf Cooperation Council, Dewan Kerjasama Teluk, ini juga tidak mencerminkan sekali adanya bentuk satu kooperasi dan kolaborasi ya yang ideal ya antara negara-negara Arab atau ada negara-negara di kawasan. Karena terbukti sampai hari ini Liga Arab yang berdiri tahun 1945 dan jauh lebih tua, beberapa bulan dari pembentukan PBB, ternyata sampai sekarang juga tidak bisa menyelesaikan sama sekali persoalan-persoalan yang terjadi di Timur Tengah. Demikian juga dengan yang namanya GCC, Gulf Cooperation Council, yang menjadi ajang dari pertunjukan atau demonstrasi kekuatan Saudi Arabia terhadap tetangga-tetangganya seperti Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Oman. Jadi ini akhirnya tidak sama sekali faktor liberalisme ini tidak bisa kita pakai untuk bagaimana menganalisa konflik di Timur Tengah, karena justru konflik di Timur Tengah ini justru terlahir dari adanya satu rivalitas atau kompetisi kepentingan yang ada di dalam tubuh Liga Arab misalnya. Kita tahu bahwa akhirnya hubungan internasional di Timur Tengah itu berujung pada sebuah situasi yang memang kompleks, yang melibatkan setidaknya 5 negara yang saya petakan ini memang memiliki sebuah ambisi regional, memiliki sebuah ambisi untuk menjadi pemimpin di kawasan, yaitu Iran yang pertama, yang kedua adalah Turki, yang ketiga adalah Saudi Arabia, yang keempat adalah Mesir, dan yang kelima adalah Israel ya. Israel meskipun negara yang katakanlah relatif kecil, tapi secara ekonomi dia lebih makmur daripada kebanyakan negara Arab, dan secara militer dia lebih jauh powerful daripada negara-negara Arab dengan 245-250 peluru kendali nuklir yang diduga kuat dimiliki oleh Israel sekarang. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, satu-satunya negara yang paling demokratis dan menerapkan demokrasi paling sempurna dalam tanda kutip di kawasan Timur Tengah adalah Israel, dan satu-satunya negara di Timur Tengah
di mana militer tidak bisa berkuasa adalah Israel. Di mana di situ tidak pernah mengalami yang namanya kudeta adalah Israel. Jadi Israel di sini kita tempatkan menjadi salah satu dari 5 aktor yang menjadi bagian dari rivalitas geopolitik yang ada di kawasan Timur Tengah. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, setelah kita membahas tentang theoretical framework ya, sedikit mengantar tentang teori, maka saya akan masuk langsung kepada bagaimana proses atau dinamika terjadinya rivalitas antara 5 negara tadi ya. Jadi kalau saya pada saat ini saya ingin menggambarkan dulu bagaimana kondisi masing-masing 5 negara. Nah, kalau untuk melakukan analisa terhadap bagaimana manuver, bagaimana kebijakan, bagaimana langkah, bagaimana aksi ataupun tindakan dari 5 negara ini dalam terkait dengan kepentingan nasional mereka, terkait dengan kepentingan strategis mereka, terkait dengan kepentingan geopolitik mereka, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita jadikan acuan nih. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan mereka terkait dengan yang namanya perubahan rejim di Irak pada tahun 2003 ya. Dalam hal ini adalah bagaimana Amerika Serikat pada saat itu menggalang adanya sebuah coalition building untuk menggulingkan Saddam Hussein pada tahun 2003. Tentu saja di sini tidak lepas dari keterlibatan negara-negara Arab di sini, termasuk juga adanya keterlibatan Turki di sini, ada keterlibatan Mesir di sini, dan ada keterlibatan Saudi Arabia di sini, dan tentu saja Iran juga bermain di sana. Plus Israel juga pasti akan bergembira sekali dengan adanya pergantian rejim di Irak pada saat itu, karena bagaimanapun juga Saddam Hussein termasuk dianggap sebagai sosok pemimpin yang dalam tanda kutip menjadi batu kerikil dan bahkan cenderung membahayakan dari kepentingan Amerika Serikat, khususnya keamanan Israel di kawasannya. Jadi tahun 2003 bagaimana kejadiannya, bagaimana kebijakan Iran di sana, bagaimana kebijakan Saudi di sana, bagaimana kebijakan Turki di sana, bagaimana kebijakan Mesir di sana. Itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 2006 ketika Israel melakukan invasi militer ke Libanon ya. Pada saat itu mereka berperang tidak melawan Libanon, tapi justru melawan ada satu elemen politik yang sudah pernah saya bahas pada saat Islam dan dinamika politik, yaitu Hizbullah ya. Bagaimana Israel pada tahun 2006 terlibat perang selama 34 hari melawan Hezbollah ya. Dan di sini juga melibatkan yang namanya Saudi Arabia, di sini melibatkan bagaimana Turki, di sini melibatkan Mesir, dan di sini juga melibatkan Iran tentu saja. Jadi tolong ini juga bisa dilihat, dipetakan bagaimana keterlibatan negara-negara besar ini dalam konflik atau perang Israel Hizbullah melawan Israel tahun 2006. Itu yang kedua. Fenomena yang ketiga yang mungkin bisa kita jadikan parameter untuk menganalisa, untuk melakukan satu bahasan atau ulasan terhadap kebijakan politik masing-masing, kebijakan luar negeri masing-masing negara adalah terkait dengan Arab Revolution pada tahun 2011 yang dimulai dari Tunisia, bagaimana sikap Iran ya, bagaimana sikap Turki, bagaimana Mesir, bagaimana Saudi Arabia, dan tentu saja bagaimana Israel terhadap adanya fenomena demokratisasi dalam tanda kutip di Timur Tengah ya. Meskipun demokratisasi itu bahasa yang terdengar enak di kuping, tapi sesungguhnya demokratisasi itu masih jauh panggang dari api, karena memang faktanya berdasarkan rekam jejak cukup panjang dari yang namanya histori atau sejarah dari Timur Tengah, mereka tidak mengenal yang namanya demokrasi. Dan ini persoalannya ketika Amerika Serikat datang menawarkan resep demokratisasi sebagai formula, sebagai obat untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan di Timur Tengah. Apakah ini berhasil? Apakah ini akan efisien? Apakah ini efektif untuk mengobati penyakit-penyakit konflik itu? Kita tunggu jawabannya. Dan sampai hari ini ternyata obat itu belum bisa menjawab persoalan atau belum menyembuhkan penyakit yang ada. Itu yang ketiga. Setelah 2003, 2006, 2011, yang keempat tentu saja adalah bagian dari kontinuasi dari apa yang terjadi pada tahun 2011, yaitu perang di Suriah. Ya, perang di Suriah sampai hari ini yang juga menyedot perhatian dunia, karena perang ini perang yang sifatnya eskalatif dan tidak pernah berhenti sampai hari ini, dan tentu saja melibatkan Rusia, melibatkan NATO, melibatkan Amerika Serikat, melibatkan Turki di sana. Dan juga kita juga tahu bahwa berapa uang Arab Saudi yang akhirnya tergelontor di Suriah. Kita juga tahu bagaimana keterlibatan Iran di sana. Kita juga tahu bagaimana akhirnya Israel juga akhirnya bermain di air keruh. Dan tentu saja kita juga tahu bagaimana yang namanya Mesir juga turut juga masuk di dalam pusaran konflik di Suriah. Plus juga yang tidak kalah pentingnya adalah konflik yang terjadi di sebuah negara yang ada di selatan Saudi Arabia, yaitu Yaman. Bagaimana keterlibatan Iran di sana. Tentu saja Saudi Arabia, tentu saja negara-negara Teluk, tentu saja
bagaimana negara-negara yang ada di luar Yaman, mereka juga ikut mengambil bagian dari yang namanya perang yang terjadi di negara tersebut. Nah, ada 4 kejadian ini yang bisa menjadi bagian dari indikator atau parameter kita untuk menganalisa bagaimana manuver dan arah kebijakan luar negeri dari 5 negara itu. Bagaimana kebijakan Iran, bagaimana kebijakan Saudi Arabia, bagaimana kebijakan Turki, bagaimana kebijakan Mesir, dan tentu saja Israel. Jadi ada dua negara Arab di sini, yang satu republikan, yang satu adalah negara monarki, ada sebuah negara republikan modern namanya Turki, ada sebuah negara eksklusif, negara yang irredentism, yang sangat eksklusif terhadap yang namanya identitasnya, yaitu Israel, dan tentu saja ada negara yang menjadi bagian dari peradaban Timur Tengah yang sudah ribuan tahun, namanya adalah Iran atau Persia. Jadi menarik kita ikuti rivalitas antara 5 negara. Oke, saya coba untuk satu-satu mengupas atau membahas masing-masing negara. Iran, kalau kita perhatikan, Iran adalah kekuatan yang memang tidak bisa kita kesampingkan ketika kita berbicara Timur Tengah. Dia adalah satu-satunya kekuatan non-Arab yang memang sudah berusia ribuan tahun, ya, memiliki satu eksistensi ribuan tahun, dan Iran tidak pernah dijajah oleh bangsa asing, ya. Meskipun Iran pernah menjadi bagian dari sphere of influence dari Inggris dan juga Uni Soviet pada saat perang dingin, terutama di bagian utara dari Iran, tapi Iran mencatatkan diri sebagai negara yang tidak pernah mengalami kolonisasi, ya. Nah, ini kita lihat bahwa sejarah panjang Iran ini juga menjadi faktor penting kalau kita memakai pendekatan sosial konstruktivisme, ya. Bagaimanapun juga perjalanan panjang Iran ini memang sangat menarik untuk kita ikuti semenjak negara itu dulu masih bernama Persia, ya. Kemudian akhirnya menjadi Iran ketika diganti oleh yang namanya raja mereka yang pertama ketika mereka melepaskan diri dari kekuasaan Inggris, ya, bukan jajahan Inggris tapi melepaskan diri dari kekuasaan Inggris ketika mereka mengalami satu transfer kekuasaan dari masa dinasti Safavid, dinasti Qajar ke dinasti Reza Pahlavi, ya. Jadi Muhammad Reza pada saat itu menjadi raja pertama tahun 1925, ya, sebelum nanti akhirnya digulingkan oleh putranya Muhammad Reza Pahlavi pada tahun 1941 atas dukungan Inggris. Jadi Muhammad Reza lah yang mengganti nama Persia menjadi nama Iran, ya. Iran dari kata Aryan, ya, Aryan karena mereka menganggap dirinya adalah keturunan bangsa Arya, ya. Jadi kebesaran sejarah ini seperti halnya Cina, ya. Kalau kita bicara tentang Cina, kita sudah pernah bicara tentang Cina. Kita juga mungkin akan bicara tentang India, maka Iran ini juga mirip baik India maupun Cina. Mereka adalah negara bangsa yang memiliki peradaban yang tua, sehingga sudah menjadi rumus, ya, negara dengan peradaban tertua di dunia, dengan the oldest civilization, ini adalah negara atau bangsa yang kuat, ya, dan memiliki satu kemapanan, memiliki satu establishment yang mungkin sulit dikalahkan oleh siapapun, termasuk diantaranya Iran, ya. Salah satu faktor yang membuat Iran menjadi sebuah negara kuat dan disegani baik oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah maupun oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat adalah karena Iran memiliki peradaban yang tua, ya, ribuan tahun sudah, dan mereka sudah menjadi bangsa. Ya, jadi ini menjadi catatan penting apabila kita menganalisa Iran, ya, bagaimana kekuatan Iran, ya. Dan tentu saja ketika kita bicara Iran dalam pengertian modern setelah era kekuasaan Muhammad Reza yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Reza Pahlavi, ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya Iran menjadi objek kepentingan dari negara-negara Barat, terutama karena di Iran lah energi dan minyak pertama dieksplorasi dan dieksploitasi yang kemudian melibatkan perusahaan minyak Inggris ketika itu, ya. Jadi Inggris memang memiliki kepentingan awal, ya, di Timur Tengah, ya. Jadi kepentingan terkait dengan akses sumber daya energi. Nah, kalau kita berbicara bagaimana proses politik dan dinamika politik di Iran juga negara pertama yang termasuk negara pertama yang berani melakukan penentangan atau resistensi kepada kepentingan Barat, ya, ketika Muhammad Mossadegh pada tahun 1953 melakukan nasionalisasi terhadap yang namanya perusahaan minyak ketika itu, dan akhirnya ini memicu sebuah krisis yang akhirnya Inggris dan Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan campur tangan, intervensi dalam rangka untuk menggulingkan Perdana Menteri Muhammad Mossadegh ketika itu dan mengembalikan kekuasaan Reza Shah pada tahun 1953 sebelum nanti digulingkan oleh seorang tokoh spiritual yang menggantikan tokoh spiritual pada tahun 1950-1960, yaitu Ayatollah Borujerdi. Namanya adalah Ayatollah Khomeini yang memimpin revolusi Februari 1979. Nah, justru
kekuatan Iran teruji pada saat revolusi ini terjadi ya 1979, bagaimana revolusi ini mengguncang dunia, bagaimana revolusi ini juga nyampe ke Indonesia, mempengaruhi banyak pikiran anak muda ketika itu pada tahun 1980-an, termasuk para pemuda yang justru mereka tidak lahir dan tidak dibesarkan di lingkungan Syiah tapi di lingkungan Sunni ya, termasuk di Indonesia. Bagaimana revolusi Iran begitu inspiratif, begitu menggejala, begitu fenomenal ya, banyak sekali poster-poster Khomeini yang saat itu yang saya masih ingat ketika saya masih kuliah ketika itu, bagaimana banyak sekali mahasiswa yang katakanlah dengan lugunya mereka memasang poster Khomeini sebagai seorang tokoh yang bisa mereka anggap sebagai panutan. Ini menunjukkan bahwa Iran memang memiliki satu kekuatan ya untuk bagaimana mereka berbicara dalam kancah tidak hanya di kawasan tapi juga di kancah politik internasional ya. Dan memang ujian terhadap yang namanya kemapanan revolusi 1979 sampai hari ini itu memang terjadi, dan ternyata Iran masih sanggup untuk eksis ya dengan berbagai macam guncangan, dengan berbagai macam serangan ya, dalam baik itu serangan yang bersifat fisik maupun non fisik ya. Mulai dari mereka diserang oleh Irak ya, selama 8 tahun diperangi oleh Irak dengan dukungan Arab Saudi, dengan dukungan Qatar, Emirat Arab, Kuwait dan negara-negara barat. Ternyata Iran tidak takluk, dan sejak tahun 1979 setelah peristiwa penyanderaan diplomat Amerika selama kurang lebih 500 hari, pada saat itu Iran mengalami embargo Amerika, baik embargo politik, embargo militer maupun embargo ekonomi. Dan sampai hari ini ternyata Iran tidak jatuh sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Iran adalah negara yang memiliki kekuatan, memiliki satu instrumen yang memang membuat mereka kuat untuk melakukan satu perang selama ratusan bahkan ribuan tahun ya. Jadi apa yang terjadi di Iran saat ini, termasuk bagaimana mereka mengalami satu kesulitan ekonomi dan sebagainya, dan bagaimana ketika pada saat peristiwa kejadian yang namanya wabah corona ini, Iran juga termasuk negara yang sangat mandiri di dalam berupaya untuk melakukan mitigasi terhadap yang namanya virus corona tersebut ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ketahanan secara nasional, secara keseluruhan, ketahanan nasional Iran adalah merupakan sesuatu yang memang patut untuk diacungi jempol ya. Iran bagaimanapun juga adalah negara yang memiliki satu bentuk resilience dan self defense yang memang mapan tidak hanya di Timur Tengah tapi juga di lingkungan global ya. Jadi dan juga yang juga tidak kalah pentingnya, Iran juga memiliki kemampuan dan kapasitas secara militer ya, meskipun di bawah embargo selama hampir kurang lebih sekitar 30 bahkan hampir 40 tahun ini. Ini menunjukkan bahwa Iran memang bukan negara yang sembarangan, atau Iran memang memiliki satu kapasitas, memiliki satu kapabilitas, memiliki satu kompetensi untuk bagaimana mereka bersaing menjadi kekuatan yang paling terkemuka, menjadi pemimpin di kawasan Timur Tengah. Tidak heran dan tidak ayal garis-garis kebijakan Iran sampai saat ini kita lihat bahwa memang setelah apa yang disebut sebagai Iran Manifest Destiny ya. Jadi ada satu buku yang pernah saya baca ya. Jadi buku ini judul dari salah satu bagian dari buku ini adalah Iran Manifest Destiny, di mana istilah Manifest Destiny itu sendiri adalah datang dari Amerika Serikat ya, meminjam istilahnya John O'Sullivan ya. Ketika itu dia membuat istilah Manifest Destiny, bahwasanya Amerika Serikat merasa ditakdirkan sebagai bagian yang ditakdirkan Tuhan untuk memimpin dunia, memberadabkan dunia. Jadi akhirnya Manifest Destiny ini menjadi istilah yang sifatnya umum, yang menjadi common word ya, termasuk dipakai untuk Iran sekarang ya. Manifest Destiny, yang dimaksud Manifest Destiny Iran apa? Tentu saja kita pernah bicara wilayah Ifake ya, bagaimana Iran memiliki satu ideologi yang disebut sebagai wilayah Ifake, yang ini menjadi garis politik, menjadi haluan garis-garis besar kebijakan luar negeri Iran sampai hari ini. Bagaimana Iran terlibat di Suriah, bagaimana Iran terlibat di Bahrain, bagaimana Iran terlibat di Yaman, dan bagaimana Iran juga menentukan terhadap masa depan Irak setelah pasca kejatuhan Saddam Hussein. Ini menunjukkan bahwa Iran adalah merupakan negara yang memang layak untuk mendapatkan yang namanya julukan sebagai negara dengan manifest destiny-nya itu. Tentu saja negara seperti Irak, negara seperti Suriah, Lebanon, Bahrain dan Yaman ini adalah negara-negara yang dianggap sebagai sphere of influence-nya Iran di kawasan Timur Tengah. Makanya ini juga meminjam istilah yang didapatkan dari istilah sejarah Amerika Serikat yang lain, yaitu the new frontier. Jadi apabila dulu ketika kita berbicara yang namanya memori sejarah dari Iran di masa lalu, di masa kerajaan Persia, di masa Raja Xerxes,
di masa Raja Darius dengan kemegahan Persepolisnya. Mereka terkenal dengan yang namanya kemajuan atau modernisasi pada saat itu ketika orang-orang Arab masih hidup di gua, masih hidup di padang pasir, yang namanya orang-orang Persia sudah hidup di istana-istana yang megah. Nah, ini mencoba diulangi lagi pada saat sekarang ya, di mana dengan new frontier yang sekarang dengan yang menjadi warisan dari yang namanya masa lalu kebesaran Persia, maka Iran merasa dirinya memiliki hak, memiliki satu kemampuan, memiliki satu kompetensi, kapabilitas untuk melakukan bentuk intervensi, campur tangan dalam rangka untuk menentukan yang namanya konstelasi politik di Timur Tengah ya, termasuk di negara-negara yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana Iran secara aktif membela rejim Bashar Assad di Suriah, bagaimana Iran juga mendanai dan mendukung yang namanya gerakan Hizbullah dan Amal Syiah di Lebanon, bagaimana Iran juga mendukung yang namanya milisi kelompok dari Malik al-Houthi di Yaman dalam rangka untuk menghadapi koalisi Saudi Arabia dan negara-negara Teluk. Dan tentu saja bagaimana Iran juga mendukung upaya suksesi kepemimpinan yang terjadi di Bahrain, negara kecil dengan 800.000 penduduk tapi mayoritas Syiah. Dan ini kita lihat ternyata juga serangan Amerika terhadap Irak pada tahun 2003 ternyata blunder secara geopolitik. Kenapa? Karena justru yang diuntungkan terhadap jatuhnya Saddam Hussein adalah Iran, karena kemudian Iran sangat menjadi pemain yang sangat mempengaruhi terhadap yang namanya masa depan pergantian pemimpin dan politik di Irak ya. Dan sekarang sampai hari ini Irak dipimpin oleh orang-orang Syiah yang memang mayoritas di negara tersebut, dan kita masih ingat bagaimana kisah peristiwa Karbala ya. Dan ini menjadi bagian dari the memory of Karbala bagi Iran. Tapi keyakinan saya pribadi ini tidak lepas dari bagaimana Iran ingin memecah belah yang namanya persatuan Arab dengan yang namanya isu yang sangat emosional dan sentimental, isu sejarah, yaitu persaingan atau rivalitas antara Syiah dan Sunni. Oke, itu Iran. Yang kedua, kita berbicara Turki. Kita semua tahu bahwa tidak ada satupun yang meragukan kebesaran masa lalu Turki. Meskipun katakanlah kita tidak berbicara ribuan tahun ya, tapi Turki pernah menjadi penguasa di kawasan selama 600 tahun, yaitu dengan Turki Utsmaninya. Dan Turki Utsmani adalah negara yang memang pada saat itu memang paling diakui sebagai kekuatan adidaya ya, pada saat itu di zamannya, penaklukkan wilayah, ekspansi wilayah, dan bagaimana luasnya teritori dari wilayah dari Utsmani ya, mulai dari wilayah Khorasan di Iran, kemudian perbatasan dengan yang namanya Afghanistan, sampai ke wilayah pegunungan Ararat di Armenia, sampai ke sebelah selatan Kaukasus, sampai ke Eropa Tenggara, ke Balkan, sampai ke Afrika Utara, bahkan sampai ke Semenanjung Arabia. Bagaimana luasnya Turki Utsmani. Dan ini ternyata jauh lebih luas dari apa yang diperoleh pada saat masa kekhalifahan pada masa setelah Rasulullah wafatnya. Jadi ini kebesaran Turki, dan tentu saja Timur Tengah harus bangsa-bangsa Arab khususnya harus berterima kasih kepada Turki, karena peletak fondasi modernitas dari bangsa-bangsa Arab yang kemudian kita kenal sekarang adalah dari Turki Utsmani. Terutama ketika saya sudah bicara tadi tentang reformasi ya di Turki pada tahun 1839, apa yang disebut sebagai Tanzimat ya, yang kemudian ini banyak sekali mempengaruhi yang namanya dinamika politik di kawasan Timur Tengah. Nah, pada era modern kita tidak berbicara bagaimana Turki pada masa era pemerintahan Kemal Atatürk dan Ismet Inonu ya. Saya masuk pada tahun 1950-an ketika Turki secara resmi diterima sebagai anggota NATO. Ini menjadi modalitas strategis yang penting bagi sebuah negara yang namanya Turki ya, karena bagaimana juga keanggotaan Turki di dalam NATO dan keterlibatan Turki di dalam berbagai macam mandala peperangan termasuk ke Korea. Ini menjadi catatan yang penting bahwa ternyata Turki adalah merupakan kekuatan yang memang berhak untuk menentukan perpolitikan di Timur Tengah. Nah, kita berbicara era modern, terutama pada era 20 tahun terakhir ketika Turki diperintah oleh AKP, dan tentu saja ini diawali dari pemerintahan Turgut Özal ya, yang menerapkan apa yang disebut sebagai New Ottomanism ya. Jadi New Ottomanism adalah merupakan sebuah kebijakan atau politik nostalgia dari seorang Perdana Menteri Turgut Özal yang berdarah Kurdi, di mana Turgut Özal ingin mengembalikan kejayaan Turki seperti masa Ottomanisme. Tentu saja bukan soal kejayaan teritorial, karena ini tidak mungkin lagi, tapi kejayaan yang sifatnya lebih ke politik dan ekonomi. Bagaimana Turki bisa menjadi negara yang mempengaruhi dinamika politik dan
situasi ekonomi kepada yang namanya kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya. Setidaknya paling tidak kalau kita bicara historis ya, di Eropa masih ada jejak Turki yang kuat, yaitu mana? Albania dan Kosovo serta Bosnia. Tentu saja kalau kita pergi mengunjungi 3 negara ini akan sangat terasa sekali yang namanya aroma Turki di sana. Dan tentunya tidak hanya sampai di situ. Paling tidak ya, kalau kita lihat secara ekonomi dan industri, Turki juga menjadi termasuk negara yang sangat menentukan ya di dalam lalu lintas ekspor impor yang ada di kawasan Timur Tengah dan Eropa ya. Paling tidak 1 dari 4 kulkas yang dijual di Inggris itu buatan Turki. Belum lagi kalau kita bicara spare part mobil, mau mobil apa aja, mau mobil Dacia buatan Rumania, mau mobil Seat buatan Spanyol, bahkan mobil-mobil seperti Volkswagen ada spare partnya yang dibuat di Turki ya. Ini tidak lepas dari kebijakan relokasi industri dari Eropa ke Turki yang memang menyediakan buruh yang lebih murah dan sumber daya yang lebih banyak dan lebih terjangkau ya dari sisi harga ya. Makanya Turki akhirnya tumbuh menjadi sebuah negara yang kuat sampai akhirnya nanti kepemimpinan diambil alih oleh orang-orang yang menjadi pimpinan generasi muda dari kelompok AKP yang tentu saja 20 tahun terakhir mereka sukses membawa Turki menjadi negara yang banyak berbicara di dalam tidak hanya politik regional tapi juga politik internasional. Bagaimana Turki menjadi negara yang berpengaruh dalam development 8 ya, bersama Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Indonesia. Kemudian juga Turki juga banyak berbicara di kancah organisasi kerjasama Islam ya, atau OKI ya. Dan ini juga menjadi bagian penting dari diplomasi Turki ketika mereka menerapkan apa yang disebut sebagai New Ottomanism ya, bagaimana diplomasi mereka tidak hanya terkait dengan kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah, tapi juga di luar Timur Tengah, terutama di kelompok negara-negara Muslim ya di OKI. Dan ini dilanjutkan dengan apa yang disebut sebagai strategic debt. Ya, strategic debt ini adalah sebuah kebijakan baru yang dirilis oleh mantan Menteri Luar Negeri sekaligus Perdana Menteri Turki dari AKP yaitu Profesor Ahmet Davetolu ya, mantan Duta Besar Turki di Kuala Lumpur, dan dia sangat fasih berbahasa Melayu. Bagaimana pandangan Ahmet Davetolu terhadap strategic debt ya, bahwasannya Turki adalah sebuah negara yang pertama, apa yang disebut sebagai strategic debt adalah Turki harus memiliki satu apa yang disebut sebagai zero problem ya. Jadi Turki tidak boleh memiliki masalah dengan siapapun, meskipun ini akan dihadapkan pada satu pertanyaan ketika sekarang Turki mulai melakukan satu intervensi secara internal ke Suriah ya, terlepas dari alasan apapun, yang namanya zero problem ini patut kita tempatkan secara kritis ya sebagai sebuah pertanyaan. Yang kedua, Ahmet Davetolu tidak setuju kalau Turki ini hanya menjadi sebuah semacam bridge atau jembatan penghubung antara Eropa dan Asia, kemudian antara kelompok kepentingan negara-negara berkembang dan negara maju. Tidak. Tapi Turki dengan strategic debt ingin menjadi kekuatan atau menjadi negara yang memiliki inisiatif ya terhadap bagaimana yang namanya konstelasi politik internasional. Bagaimana Turki ikut menentukan dan ikut menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan global, permasalahan-permasalahan regional. Bagaimana Turki juga memberikan satu inisiatif dan pendapat-pendapatnya, pemikiran-pemikirannya terhadap berbagai macam krisis yang terjadi di dunia, termasuk khususnya yang terjadi di Timur Tengah, termasuk yang terjadi di Suriah, termasuk yang terjadi di negara-negara di Afrika Utara. Jadi ini penting bagi bagaimana yang namanya kita mendefinisikan kekuatan Turki ya. 20 tahun terakhir kita tahu bahwa Turki adalah negara yang memang bisa dibilang memiliki satu leading position ya, tidak hanya di Timur Tengah tapi juga di kancah global, terutama di kelompok negara-negara anggota OKI yang ada 57 negara. Bagaimana beasiswa Turki, bagaimana yang namanya bantuan ekonomi Turki, dan tentu saja ketika ada tsunami di Indonesia, negara yang termasuk pertama membantu Indonesia adalah Turki. Oke, itu kita berbicara Turki. Dan bagaimana hubungan Turki di Timur Tengah, bagaimana interaksi Turki dengan Iran, bagaimana interaksi Turki dengan Israel, bagaimana interaksi Turki dengan Mesir, yang mana Mesir melakukan yang namanya represi dan penindasan terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin yang sekarang justru menjadi bagian dari kepemimpinan di Turki. Ini juga menarik untuk kita amati ya, bagaimana akhirnya rivalitas Turki dengan Mesir, bagaimana posisi Turki terhadap Saudi Arabia yang juga tidak menyukai yang namanya gerakan Ikhwanul Muslimin ya. Kemudian bagaimana hubungan Turki dengan Israel yang benci tapi rindu ya, karena kalau kita bilang yang namanya Turki sangat kritis terhadap Israel, tapi ternyata Turki tidak mampu mengubah posisi hubungan dekatnya dengan Israel, terutama dalam bidang kerjasama intelijen, kerjasama keamanan, tentu saja kerjasama ekonomi. Plus Turki dengan Iran yang secara historis memang sudah lama terjalin, bagaimana hubungan mereka
selama ratusan bahkan ribuan tahun, meskipun katakanlah ada perbedaan di sana sini, tapi ini tidak bisa tidak bisa mengesampingkan bahwa kenyataan bahwa Turki dan Iran juga memiliki satu masalah ya terkait dengan bagaimana kebutuhan atau kepentingan strategis di Timur Tengah. Yang ketiga, kita berbicara tentang Mesir ya. Mesir ini tentu saja menjadi bagian yang juga selalu kita identikan dengan yang namanya Timur Tengah ya. Sudah 3.000 tahun yang namanya Mesir itu mewarnai kawasan Timur Tengah. Sebelum ada negara-negara yang seperti yang kita kenal, Mesir sudah ada ketika itu ya. Ketika Timur Tengah masih ada kerajaan Kartago, Assyria, Sumeria, Babilonia dan sebagainya, Mesir sudah ada, dan semua negara-negara itu sudah nggak ada, tapi Mesir masih eksis. Dan kita tahu bahwa salah satu negara pertama yang menancapkan modernitas dan negara Arab pertama yang menancapkan bentuk republikan itu adalah Mesir ya, dalam sejarah politik dan pemerintahan. Dan kita tahu bahwa tahun 1950-an ya, Mesir bagaimanapun juga menunjukkan satu ambisi regional mereka untuk menjadi pemimpin ketika Jamal Abdel Nasser mengeluarkan satu bentuk ideologi yang disebut sebagai pan-Arab ya, nasionalisme Arab ya, nasionalis Arab yang mulai dari sejak tahun 1920-an tidak bisa muncul ke permukaan secara formal dalam sebuah aktor negara, akhirnya muncul dibawa oleh Nasser, Jamal Abdel Nasser, mengusung nasionalisme yang digabungkan dengan sosialisme, nasionalisme Arab plus sosialisme yang akhirnya bersatu padu menjadi pan-Arab. Dan ini menjadi penting bagi Arab karena apa? Disinilah kesadaran persatuan Arab pertama kali secara formal mulai mengemuka, meskipun sampai sekarang Arab masih tetap tidak bersatu karena proyek Nasser dianggap gagal pada tahun 1962-1963 ketika persatuan antara Mesir dan Suriah serta Yaman gagal, dan ekspedisi tentara Mesir ke Yaman juga menemui kegagalan, plus kekalahan Mesir pada saat Perang 6 Hari tahun 67 melawan Israel. Tapi mau dikata apapun, nasionalisme Arab, pan-Arab, sosialisme Arab ini harus diletakkan di dalam pundak Nasser. Dan ingat, ketika Hezbollah menggapai kemenangan dalam perang 34 hari melawan Israel pada tahun 2006, salah satu foto yang diusung oleh orang-orang Arab di Libanon adalah foto Jamal Abdel Nasser yang bersebelahan dengan foto Hasan Nasrallah atau pemimpin Hizbullah Libanon ketika itu. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab masih memiliki memori, masih memiliki satu ekspektasi, masih memiliki satu harapan, memiliki satu nostalgia terhadap munculnya kembali orang-orang yang sekaliber Jamal Abdel Nasser ya, dengan gegap gempita, dengan haru biru mencoba untuk mengusung sebuah nasionalisme Arab yang tenggelam selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun tidak pernah muncul ya, sampai akhirnya diusung oleh seorang yang namanya Jamal Abdel Nasser dengan menggunakan tentu saja adalah faktor Israel ya, dalam rangka untuk menghadapi Israel, maka orang-orang Arab diserukan untuk bersatu ya. Nah, ini menjadi penting, dan ketika nasionalisme Arab, pan-Arab tidak lagi muncul, tidak lagi dimunculkan, tidak lagi menjadi bahasa politik Anwar Sadat, Mesir tetap kepingin menunjukkan kepemimpinan yang berbeda. Satu yang dicapai oleh Anwar Sadat, adanya inisiatif untuk berdamai dengan Israel di Camp David tahun 1979 yang dimediasi oleh Presiden Amerika Jimmy Carter. Ini merupakan sebuah faktor pembeda, distinctive faktor ya, karena bagaimanapun juga ini merupakan inisiatif Mesir yang luar biasa, meskipun ini banyak dikutuk bahkan dicaci maki oleh bangsa-bangsa Arab, negara-negara Arab yang lain, karena Anwar Sadat dianggap keluar dari yang namanya pakem Arab ya. Maka ini menjadi bagian yang penting karena sejak saat itu juga meskipun katakanlah pan-Arab ataupun nasionalis Arab tidak lagi dibawa oleh Anwar Sadat, tapi Anwar Sadat tetap menunjukkan satu faktor pembeda ya, adanya satu inisiatif yang penting di dalam masa depan perdamaian di Timur Tengah. Plus yang juga tidak kalah pentingnya, baik Anwar Sadat maupun baik Jamal Abdel Nasser, Anwar Sadat maupun penerusnya yaitu Hosni Mubarak adalah pemimpin-pemimpin Mesir yang terkenal dengan sikap mereka yang keras terhadap yang namanya kelompok-kelompok perlawanan Islam atau kelompok-kelompok radikal Islam. Dan ini menjadi juga bagian penting dari yang namanya identitas politik Mesir sampai hari ini ya. Kan tentu saja ini menjadi bagian penting dari bagaimana Mesir menunjukkan satu bentuk inisiatif dan kepemimpinannya di Timur Tengah. Nah, untuk selanjutnya untuk lebih mendalam lagi bagaimana prospek hubungan antara Mesir dan Israel sejak Camp David, bagaimana Mesir yang sangat anti terhadap Ikhwanul Muslimin dan hubungan dia dengan Turki yang dipimpin oleh orang-orang yang berideologi Ikhwani. Bagaimana hubungan Mesir dengan Saudi Arabia yang tentu saja di satu sisi ada perbedaan karena bagaimanapun juga Mesir adalah rejim republikan yang tidak disukai oleh Saudi, tapi Saudi juga mendukung kebijakan Mesir karena
Mesir sangat anti dengan kelompok-kelompok fundamentalis atau kelompok yang disebut sebagai radikal Islam ya, termasuk Ikhwanul Muslimin, dan juga tentu saja bagaimana hubungan Mesir dengan Iran terkait dengan bagaimana mereka menentukan yang namanya masa depan dari perdamaian yang ada di Timur Tengah, termasuk bagaimana Iran dan Mesir mencoba untuk berbagi pandangan serta pemikiran terkait bagaimana mereka menciptakan satu format ataupun formula terhadap yang namanya masa depan politik Timur Tengah yang stabil dan damai. Itu oke. Yang ketiga Mesir. Yang keempat saya bicara tentang Saudi Arabia. Saudi Arabia dulu adalah merupakan negara yang sebetulnya hanya terdiri dari gurun yang tandus, yang mungkin bisa disebut sebagai negara miskin, sebelum akhirnya keajaiban minyak mengubah mereka pada tahun 1938 ya. Agak telat memang dibanding Iran tahun 1908, dibanding Irak tahun 1912 tahun 1913, bahkan dibanding negara-negara seperti Kuwait, juga Saudi Arabia termasuk telat. Tapi akhirnya Saudi Arabia membuktikan dirinya menjadi negara yang menempati peringkat pertama, bahkan adalah negara yang memiliki inisiatif terhadap apa yang kemudian kita sebut sebagai diplomasi energi sejak tahun 1960. Bagaimanapun juga Saudi Arabia menjadi sebuah negara yang kita letakkan ke depan sebagai leading country ketika dia memiliki inisiatif untuk membuat sebuah organisasi kartel minyak namanya OPEC bersama dengan Iran, Irak, dan Venezuela ketika itu. Dan dengan adanya kartel minyak inilah maka minyak atau energi dijadikan sebagai instrumen diplomasi ya. Pada tahun 1967 ketika Perang 6 Hari, bagaimana Saudi Arabia juga terlibat untuk bagaimana membantu keuangan Mesir ketika itu, dan membantu keuangan Suriah yang sedang berkonflik fisik, melakukan perang fisik melawan Israel, meskipun akhirnya berujung pada kekalahan. Tahun 1973, embargo minyak yang dilakukan oleh Saudi dengan negara OPEC membuat akhirnya harga minyak di dunia akhirnya meroket ya, sampai akhirnya negara-negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat mengalami satu kepanikan ya, karena bagaimanapun juga mereka sangat bergantung ya, kurang lebih sekitar 30% ya, 30% dari energi Amerika ketika itu adalah datang dari negara-negara OPEC, dan kurang lebih sekitar 45% ya dari energi negara-negara Eropa Barat ketika itu datang dari Timur Tengah. Makanya ini menjadi bagian penting dari upaya untuk menempatkan Saudi menjadi salah satu aktor yang paling menentukan di dalam konstelasi politik dan geopolitik di Timur Tengah ya. Tahun 1980-an ya, meskipun katakanlah mulai dari 1986 harga minyak mulai turun, bahkan turun terus sampai akhirnya naik lagi, bahkan sampai mencapai 130 atau 140 dolar per barel. Arab Saudi menjadi sebuah negara yang memang dikenal seringkali berbicara banyak di dalam forum-forum internasional ya, termasuk bagaimana Saudi Arabia juga melibatkan diri di dalam konflik-konflik ketika mereka mendanai misalnya mereka mendanai berbagai macam perang ya, termasuk yang dilakukan oleh kelompok-kelompok gerilyawan atau militan Palestina melawan Israel, termasuk bagaimana mereka juga mendanai kelompok-kelompok yang disebut sebagai pemerintah Suriah baru ya, yang dalam hal ini dalam menghadapi rejim Bashar Assad ya. Dan juga Arab Saudi terlibat di Yaman, bagaimana mereka melakukan ofensif militer, melakukan intervensi militer, bagaimana mereka juga melakukan intervensi militer kepada Bahrain yang mencoba untuk membela yang namanya dinasti Al-Thani ya, Sultan Khalifah bin Hamad ya, dalam hal untuk mempertahankan posisinya sebagai orang nomor satu di Manama di Bahrain, yang pada saat itu mengalami satu gangguan dari mayoritas masyarakat atau kelompok Syiah yang memang mayoritas di Bahrain yang didukung oleh Iran, dan akhirnya secara sepihak Saudi Arabia bersama beberapa negara teluk termasuk Qatar mengirimkan tentaranya dalam rangka untuk mempertahankan Sultan dari dinasti Al-Thani untuk mempertahankan posisinya ya. Jadi supaya kelompok minoritas Sunni tetap memerintah di Bahrain, dan banyak sekali ya. Jadi bagaimana Saudi juga terlibat aktif di dalam yang namanya Liga Muslim Dunia, kemudian juga terhadap Bank Pembangunan Islam, kemudian juga terhadap Robitoh Islamiyah dan sebagainya. Jadi ini menjadi bagian penting dari bagaimana Saudi Arabia menjadi pion yang menentukan terhadap yang namanya konstelasi politik Timur Tengah. Plus yang terakhir Israel, dan tentu saja Israel ini adalah negara yang memang unik ya, karena memang berdirinya melalui proses berdirinya juga unik ya, dengan berbagai macam polemik, kontroversi, bahkan pertumpahan darah ya. Dan juga kita lihat bahwa Israel adalah negara yang justru
kalau kita perhatikan adalah negara yang paling defensif ya di Timur Tengah. Nah, cara mereka untuk bertahan defensif itu adalah dengan meluaskan teritori ya. Itu merupakan sebuah yang namanya strategi klasik. Bagaimana pertahanan atau keamanan sebuah masyarakat itu hanya bisa tergaransi dijamin dengan yang namanya penambahan teritori atau wilayah. Dan itu yang dilakukan Israel. Dan tentu saja identitas mereka sebagai Yahudi yang Zionis ya, yang sangat eksklusif, ini juga turut menjadi faktor yang bisa mempertahankan atau bisa menjadi yang namanya sense of survival ya. Jadi bagaimana ketahanan hidup yang namanya Israel ini juga bisa tersenggara dengan yang namanya eksklusivitas ideologi Zionis ya. Dan saat ini Israel mencoba untuk melakukan internasionalisasi dalam tanda kutip yang namanya ideologi Zionis, yaitu bagaimana lobby Yahudi dunia, bagaimana Zionisme internasional ini akan bisa menjadi kekuatan yang menentukan terhadap konstelasi politik global. Dan kita tahu bahwa Israel sejak tahun 1948 adalah kekuatan yang tidak pernah ditaklukkan, tidak pernah dikalahkan oleh siapapun, termasuk negara-negara Arab yang ada pada saat itu yang secara kolektif mereka melakukan serangan secara kolektif kepada Israel. Ya. Mereka berhasil mengalahkan Mesir, mereka berhasil melumpuhkan Suriah, mereka berhasil menghancurkan Yordania, mereka berhasil memajalkan serangan Irak dan sebagainya. Dan itu menjadi bukti bahwa Israel adalah menjadi negara yang memang patut untuk dimasukkan di dalam kelompok negara-negara yang akan menentukan masa depan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Plus yang juga tidak kalah pentingnya, Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki kekuatan militer yang tiada duanya, plus karena dukungan Amerika Serikat, plus Israel adalah negara satu-satunya di Timur Tengah yang memiliki kekuatan nuklir. Jadi itu adalah sekilas dari bagaimana gambaran rivalitas geopolitik di Timur Tengah ya. Plus tadi ada 4 indikator yang perlu kalian ingat untuk menganalisa 5 negara. Kebijakan 5 negara ini akan terlihat pada saat peristiwa penggulingan Saddam Hussein tahun 2003. Yang kedua adalah perang antara Israel melawan Hizbullah tahun 2006. Yang ketiga adalah Arab Revolution atau revolusi Arab terkait dengan dalam tanda kutip demokratisasi Arab. Mungkin yang lebih saya sukai adalah bahasa liberalisasi Arab ya, karena bagaimanapun juga liberalisasi ini lebih menonjol daripada demokratisasi di Timur Tengah. Yang keempat tentu saja adalah kontinuasi dari peristiwa tahun 2011 yaitu perang Suriah khususnya dan kemudian juga perang Yaman. Jadi ini adalah gambaran secara umum dari Timur Tengah sebelum nanti kita akan membahas secara lebih detail dan saya buka pertanyaan tanya jawab secara lebih detail, lebih spesifik dan lebih rinci. Dan tentu saja gunakan 4 indikator lagi untuk menganalisa politik dari 5 negara yang sudah saya sebutkan, plus adanya pemikiran atau pendekatan yang namanya kompleks realisme. Jadi silakan kalian menganalisa sendiri. Saya buka forum tanya jawab melalui online mulai sekarang. Silakan, terima kasih.